Halo teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang modernisasi official statistics. Selamat menyaksikan. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih official statistics itu? Berdasarkan Eurostat pada tahun 2016, official statistics dapat ditentukan dengan menggunakan 3 pertanyaan. Yang pertama, who? Yaitu pertanyaan yang mengarah pada produsen dari official statistics, yaitu NSO atau National Statistical Office. Di Indonesia, kita kenal sebagai Badan Pusat Statistik. Yang kedua, what? Yaitu pertanyaan yang mengacu pada statistik macam apa yang diproduksi pada official statistics. Apakah statistik yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar, dan apakah sudah diperuntukkan bagi kepentingan publik? Ketiga, how? Yaitu pertanyaan yang mengarah pada bagaimana official statistics itu dihasilkan dengan menjamin kualitas tinggi melalui sistem manajemen dan kode etik yang tepat. Lalu, mengapa perlu adanya modernisasi official statistics? Apa sih motivasi di balik hal tersebut? Seiring dengan keperluan statistik yang semakin penting di era ini, peran official statistics pun semakin besar. Oleh sebab itu, NSO harus melakukan modernisasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pembuat kebijakan. Berdasarkan UNECE, ada beberapa motivasi untuk melakukan modernisasi. Tantangan NSO semakin beragam, sehingga kita perlu mengubah cara kerja kita. Adanya perkembangan zaman mendorong kita untuk menjadi lebih cerdas dan adaptif. Rekomendasi publik supaya lebih efisien dapat dilakukan melalui diseminasi dan standarisasi. Selain itu, adanya tantangan yang sangat besar tentunya tidak mungkin ditangani sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi dan koordinasi NSO dengan produsen statistik yang lainnya. Maka dari itu, official statistics membutuhkan visi, misi, dan strategi kepemimpinan yang tepat dan optimal. Adapun beberapa pendorong utama modernisasi, yang diantaranya adalah: pertama, memodernisasi sistem informasi untuk mengatasi perkembangan bidang statistik dan mempertahankan relevansi di seluruh negara maju dan negara berkembang. Kedua, penciptaan lingkungan manajemen informasi yang lebih adaptif dan hemat biaya melalui kolaborasi yang lebih kuat. Dengan ini, proses produksi statistik berkualitas akan menjadi lebih cepat dengan kebutuhan sumber daya yang lebih efisien. Ketiga, adanya kolaborasi regional yang mempengaruhi arah global. Upaya yang kolaboratif cenderung lebih hemat biaya dan menghasilkan statistik yang berkualitas tinggi. Nah, setelah mengetahui mengapa modernisasi diperlukan, bagaimanakah strategi BPS dalam modernisasi official statistics? Yang pertama, integrasi produksi statistik, yaitu untuk memungkinkan pengguna dalam mengakses data yang konsisten dalam berbagai koleksi dari waktu ke waktu. Kedua, mengadaptasi standar internasional untuk membuat perbandingan internasional yang handal, terutama dengan negara-negara ASEAN yang lainnya. Ketiga, mengadopsi best practice internasional dengan mengikuti panduan sebagian besar modernisasi dan pengembangan statistik BPS yang berkelanjutan. Keempat, akuisisi dan penggunaan teknologi yang lebih baik. Fase ini digunakan untuk mendukung desain, pengumpulan data, pemrosesan, analisis, dan penyebaran statistik, serta mengurangi biaya untuk memperoleh, memelihara, dan mendukung sistem perangkat lunak dan biaya pelatihan staf. Kelima, output yang konsisten dan transparan. Data untuk semua tabel, bagan, dan kumpulan data yang tersedia untuk umum akan diambil dari basis data umum, sehingga semua pengguna melihat data yang konsisten, apapun mode aksesnya. Keenam, mode pengumpulan data dan pengambilan data yang inovatif dan pendekatan umum untuk manajemen data. Pengambilan data elektronik akan digunakan melalui CAPI, transfer data dari basis data lain, kuesioner web, formulir web, atau beberapa bentuk pengambilan data elektronik lainnya, sehingga
dapat diakses oleh semua orang yang diberi wewenang. Ketujuh, menggunakan data administratif ke tingkat yang lebih besar. Sistem akan mendukung perolehan dan penggunaan data administratif yang diharapkan menjadi sumber data yang semakin penting di masa depan. Akan ada kesepakatan dan pengaturan kerja dengan penyedia data administratif utama pada penyediaan data, jaminan kualitas data, dan pengembangan sistem untuk memungkinkan hal ini terjadi. Kedelapan, rasionalisasi program survei. Beban responden untuk bisnis dan rumah tangga akan berkurang. Selain itu, risiko penggunaan konsep yang bertentangan dan publikasi perkiraan yang tidak konsisten juga akan berkurang. Kesembilan, peningkatan hubungan dengan responden melalui desain kuesioner yang lebih profesional dan komunikasi yang lebih profesional antara BPS dengan responden. Kesepuluh, penguatan kompetensi staf BPS. Berdasarkan kekuatan tenaga kerja saat ini, staf BPS akan mengembangkan kompetensi untuk menghadapi cara kerja yang baru. Ke-11, penguatan dinas provinsi dan kabupaten yang akan dikoordinasikan dengan baik dari pusat. Kantor provinsi dan kantor kabupaten akan tetap menjadi bagian yang kuat dari BPS, dengan dukungan dan koordinasi penuh oleh kantor pusat BPS, supaya lebih mampu dalam melayani pengguna daerah melalui peningkatan akses ke basis data nasional. Ke-12, aktif dalam memimpin sistem statistik nasional. BPS akan memimpin dan mendukung sistem statistik nasional dan meningkatkan konsistensi kualitas dan aksesibilitas statistik. Ke-13, mempromosikan hubungan yang kuat dengan pengguna. BPS akan memiliki hubungan yang kuat dengan pengguna utama statistik di pemerintahan, sektor swasta, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten, dengan terlibat bersama pengguna sejak awal proses produksi statistik. Yang terakhir, memanfaatkan proses reformasi sektor publik. Reformasi akan memberikan kesempatan kepada BPS untuk mengembangkan organisasi yang lebih fleksibel, profesional, dan efektif. Kemudian, bagaimana proses modernisasi itu sendiri? Mari kita simak. Perubahan legislatif. Modernisasi BPS dan sistem statistik nasional harus didukung oleh perubahan legislatif terhadap Undang-Undang Statistik pada saat ini. Undang-Undang tentang Official Statistik di Indonesia mengatur peran BPS sebagai Badan Koordinasi Sistem Statistik Nasional Indonesia. Upaya untuk mewujudkan sistem statistik nasional yang sesungguhnya yaitu pembentukan Dewan Statistik Nasional untuk memperkuat pengaruh pengguna terhadap program statistik di BPS dan penyelenggara statistik lainnya. Penyusunan program kerja statistik nasional agar sistem statistik nasional menjadi lebih transparan dan akuntabel. Melindungi akses gratis ke data administrasi pemerintah untuk tujuan statistik melalui perlindungan hukum. Memperkuat aturan dan langkah-langkah untuk perlindungan informasi rahasia. Memperkuat tingkat respons dengan pengenalan denda administratif untuk non-respons oleh badan hukum. Kemudian, mengatur penyediaan mikrodata untuk keperluan penelitian. Dan yang paling penting ialah meningkatkan keterlibatan antara pengguna dengan penyedia data. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dengan penyedia data adalah: pertama, mengurangi beban respons dengan melakukan inovasi program survei. Kedua, mengembangkan strategi untuk meningkatkan hubungan dengan responden. Ketiga, penggunaan pendaftaran dengan sistem elektronik sebagai alternatif survei juga akan mengurangi beban respons dan tentunya meningkatkan efisiensi. Elemen strategi keterlibatan pengguna menurut segmen pengguna. Segmen pengguna yang pertama adalah pemerintahan. Pemerintahnya maksud di sini terdiri dari pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten yang terlibat dalam Dewan Penasihat Statistik di tingkat pemerintahan masing-masing dan akan bertemu secara teratur dengan BPS dan instansi pemerintah lainnya di tingkat pemerintahan masing-masing untuk membahas isu-isu strategis terkait dengan statistik yang ada dan kebutuhan yang muncul. Selain itu, juga terlibat dalam menyetujui rencana diseminasi untuk statistik inti di tingkat pemerintahan masing-masing.
Segmen yang kedua adalah internasional. Strategi keterlibatannya dengan menunjuk individu sebagai manajer yang nantinya bertanggung jawab atas badan internasional jika kebutuhan mereka di luar bidang materi. Yang ketiga adalah media. Strategi keterlibatannya dengan melakukan konferensi media, rilis media, dan menghubungi media yang memiliki pengetahuan di bidang statistika. Keempat adalah publik. Strategi keterlibatan publik adalah dengan membangun hubungan yang kuat dengan media agar mereka dapat akses ke statistik resmi dan mendapat informasi tentang sistem statistik nasional melalui web dan media sosial lainnya. Selain itu juga menjalin hubungan yang baik dengan perpustakaan umum dan penyedia informasi agar memperoleh informasi tentang cara mengakses statistik resmi. Segmen yang kelima adalah riset. Strategi keterlibatannya yaitu dalam memperkuat FMS dengan memberi mereka peran dalam mengimplementasikan SBFA serta melibatkan peneliti senior yang memiliki kontak langsung dengan peneliti yang memanfaatkan data BPS. Keenam adalah institusi keuangan dan masyarakat bisnis. Strategi keterlibatannya yaitu dengan menunjuk seorang manajer yang bertanggung jawab khusus untuk memahami segmen pasar dan terlibat dalam komunitas ekonomi bisnis. Segmen yang terakhir adalah institusi pendidikan. Strategi keterlibatannya dengan menunjuk seorang manajer untuk bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan membangun budaya di lingkungan institusi yang menempatkan bahwa BPS dapat melayani kebutuhan statistik mereka dan mengedukasi siswa tentang statistik resmi. Elemen strategi keterlibatan penyedia data menurut penyedia. Penyedia data yang dimaksud di sini adalah rumah tangga, pelaku bisnis, dan unit pemerintah. Yang strategi keterlibatannya adalah menggunakan media untuk berkomunikasi secara aktif dan terbuka tentang tujuan, ruang lingkup, dan metode survei. Selain itu juga meningkatkan citra BPS serta mengurangi beban respons dengan menginovasi program survei serta metode dan teknik pengumpulan data. Penyedia data lainnya adalah pemilik registrasi dan administrasi. Pemilik registrasi dan administrasi dibedakan atas 3, yaitu yang pertama, pemilik registrasi dan administrasi yang sudah digunakan oleh BPS. BPS bertemu secara teratur dengan pemilik untuk membahas masalah penggunaan registrasi atau administrasi dan mengkomunikasikan penggunaan informasi yang diperoleh dari pemilik serta menganalisis peningkatan penggunaan registrasi atau administrasi dan mendukung pemilik untuk menerapkan peningkatan tersebut. Kedua, pemilik registrasi dan administrasi yang dibutuhkan oleh BPS. BPS menganalisis apa manfaat dari akses ke registrasi atau administrasi. Selain itu, menganalisis apa saja yang diperlukan untuk mendapat akses ke registrasi atau administrasi. Kemudian, mengambil tindakan untuk meyakinkan pemilih dan pemangku kepentingan. Berikutnya, melakukan inventarisasi terhadap perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Terakhir, mendukung pemilih untuk mewujudkan akses dan menerapkan peningkatan. Ketiga, pemilih registrasi dan administrasi yang berpotensi untuk digunakan oleh BPS. Dalam hal ini, BPS mengambil tindakan untuk meyakinkan pemilih dan pemangku kepentingan. Selain itu, BPS juga mendukung pemilih untuk meningkatkan registrasi dan administrasi mereka, serta mengembangkan rencana perbaikan registrasi dan administrasi. Proses modernisasi selanjutnya adalah rasionalisasi pengumpulan data. BPS harus mengembangkan dan memelihara daftar koleksi yang ada dan karakteristiknya seperti pengguna, justifikasi, frekuensi, topik, standar statistik yang telah digunakan,
ukuran kualitas seperti kesalahan pengambilan sampel, dan tingkat respons di seluruh sistem statistik nasional. Informasi ini harus disimpan dalam repositori metadata. Kemudian, BPS membentuk satuan tugas untuk meninjau dan merasionalisasi pengumpulan yang ada. Kemudian, BPS harus menerapkan prosedur untuk memastikan bahwa pengumpulan data baru atau yang sudah dimodifikasi di tingkat nasional dan daerah memenuhi standar perusahaan. Setelah bidang prioritas ditentukan, gugus tugas harus memberikan rekomendasi kepada eksekutif BPS yang menyetujui program survei akhir. Terakhir, mendokumentasikan topik, frekuensi, kegunaan dan pengguna utama, masalah kualitas, dan apakah ada metadata yang relevan untuk setiap pengumpulan data, kecuali yang sudah tersedia dalam daftar pengumpulan. Adapun, dampak dari modernisasi ofisial statistik adalah: pertama, dapat menghemat biaya dan waktu pengumpulan data. Kedua, mempermudah kolaborasi regional dan koordinasi internasional. Ketiga, dapat meningkatkan kualitas dari data yang dihasilkan dan meningkatkan produktivitas NSO. Terakhir, dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Contoh modernisasi ofisial statistik adalah mengintegrasikan sistem statistik nasional dengan GIS melalui Esri Official Statistic Modernization Program. Gambar di bawah ini merupakan alur singkat tentang proses sensus dengan bantuan GIS. INI selaku Kantor Statistik Nasional di Kabupaten telah melakukan modernisasi dengan GIS, yang mana INI mengintegrasikan kerangka kerja untuk mempersiapkan, memproses, dan mendistribusikan data sensus. Dan ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan peta sensus hingga 40%. Sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Terima kasih.